si Fikri sama si Bayu kebangun juga dalam kondisi yang ngos-ngosan. Kayak gitu, tapi kayaknya dia bukan kebangun gara-gara aku terbangun, Nat. Sama-sama terbangun tuh berdua nih. Habis itu si Fikri nanya, Sela ada kabar nggak, Wak? Tiba-tiba nanya kayak gitu. Si Raka langsung refleks nengok HP, layarnya kosong, nggak ada chat, nggak ada miss call, nggak ada sama sekali. Nah, seolah paham maksudnya si Fikri, akhirnya si Raka itulah yang langsung nelpon si Sela. Untuk telepon, nggak aktif nomornya. Nah di situ mereka masih kayak positive thinking, Wak. Kalau Sela nggak ngabarin, berarti ini pasti nggak ada apa-apa. Kan dia udah pergi dari sore sampai tengah malam dia nggak ada nelpon. Berarti harusnya nggak ada apa-apa nih. Harusnya dia udah tidur atau HP-nya lowbat apa gimana gitu ya kan? Nah masing-masing dari mereka sebenarnya masih agak kebawa rasa nggak enak, Wak. Tapi gara-gara badan kami udah terlalu capek kali, Nadia kepala juga udah berat. Apalagi waktu bangun juga nggak enak badan aku ya kan? Ya udah mereka cuma sepakat, udah besok pagi aja kita telepon si Sela. Dan akhirnya pelan-pelan rebahan lagi, tidur mereka. Tapi malam itu si Raka dimimpikan kayak gitu ya. Nah besok paginya mereka semua bangun dalam kondisi demam. Demam semuanya. Fikri, Bayu langsung pamit pulang ke rumah ya. Sementara kondisi si Raka makin lama jadi makin parah lah gitu. Sejak hari itu Nadia aku betulan tumbang, setumbang itu. Aku cuma bisa tiduran full selama 3 hari. Nggak bisa aku gerak dari, bukan nggak bisa gerak, maksudnya nggak kuat aku bangkit dari tempat tidur tuh. 3 hari aku tepar. Dan anehnya, setiap jam 12 malam, Wak, mimpi kayak kemarin itu muncul lagi. Si Sela tuh datang, Nat, muka marah, dan dia terus nanya, ngapa nggak nolongin aku? Ngapa nggak nolongin aku? Gitu. Mimpi itu tuh bikin si Raka yang pasti nggak bisa tidur nyenyak ya kan. Akhirnya dia sering kebangun tuh tengah malam, terus kepala jadi makin pusing lagi, makin sakit lagi kepala aku, Nadia. Saking nggak enaknya kepala aku tuh, saking pusingnya, saking sakitnya, aku bahkan udah nggak kuat lagi main HP itu. Maka 3 hari itu, Raka sama sekali nggak tahu gimana kabar si Sela, Wak. Pun selama aku sakit itu nggak ada kayak kabar mendadak tentang si Sela tuh ke rumah, nggak ada. Sampailah di hari ketiga si Raka ini sakit, tepat jam 10 malam tiba-tiba ada yang ngetok kencang pintu rumahku, Nadia. Gitu kan. Nah nggak lama kakek sama bapak si Raka ada tinggal di situ juga kan, keluar lah nih, dan ternyata yang datang siapa, Nak? Polisi yang datang.